Di dalam kitab Al-Imam Suyuti dijelaskan Nabi Muhammad itu air kencingnya Nabi suci. Air kencingnya Nabi suci, nggak sama kayak air kencingnya kita, saudara-saudara. Pernah satu waktu Nabi Muhammad kencing, air kencingnya beliau taruh di satu wadah, beliau taruh di satu tempat. Nggak sengaja ada satu orang sahabat perempuan, dia nggak sengaja dia ambil itu wadah, dia minum. Ketika Nabi lihat, kenapa kamu minum? Itu air kencingku, kata Nabi Muhammad. Kata di perempuan apa? Demi Allah ya Rasulullah, aku tidak pernah merasakan air yang lebih segar dari ini ya Rasulullah. Air kencingnya Nabi suci. Wanita memakai ketimun atau labu sebagai alat bantu seks. Islam memiliki jawabannya. Dikutip dari Kitab Bada Al-Fawaid Juz 4 halaman 95 dikatakan. Dan jika seorang wanita tidak punya suami tetapi sedang bernafsu hingga meledak-ledak, beberapa sahabat kami mengatakan bahwa boleh dia mengambil akrinbij, yaitu sesuatu yang terbuat dari kulit yang dibuat sehingga menyerupai zakar laki-laki, untuk dimasuki ke dalam wanita atau onani. Atau ia bisa juga menggunakan ketimun atau labu muda yang masih kecil, dan pendapat yang benar menurut saya adalah tidak diperbolehkan yang telah bersuami karena Nabi hanya membimbing orang yang sedang bernafsu syahwat. Dari kutipan dalil tadi, kita dapat mengetahui bahwa bagi seorang wanita yang telah memiliki suami dilarang melakukan onani dengan menggunakan ketimun ataupun labu. Tapi, bagi seorang wanita yang tidak memiliki suami, Islam menghalalkan wanita untuk melakukan onani dengan menggunakan ketimun ataupun labu. Umat Islam dan umat Kristiani, Tuhannya sama? Jawaban yang tegas adalah tidak. Tapi kata Rasulullah, kesibukan para lelaki nanti di dalam surga adalah, malu saya ceritakannya nih. Mau terus? Kesibukan para lelaki yang masuk surga di surga adalah memecah perawan istri-istrinya. Perawan terus. Habis malam pertama dapatkan perawan istri, selesai dia perawan lagi. Gitu. Serius Pak. Bagusnya ibu-ibu gak ikut dengar pengajian ini. Ini khusus bapak-bapak. Kata Rasulullah, maaf ini hadisnya sahih, tolong baca nanti dalam kitab Tamasya ke Surga oleh Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Judul aslinya adalah Hadil Arwah ila Biladil Afrah. Rasul berkata, maaf, zakar laki-laki ketika dia berdiri karena syahwat selama 70 tahun berdirinya. Yes. Fiha ma tashtahil anfus. Dalam surga itu baru terbetik keinginan, datang langsung yang mengantarkan. Pesan ayam goreng Pak. Iya, saya kan baru mikir. Iya, langsung datang. Silakan, pelan-pelannya datang. Pengen jus apa? Langsung datang. Jus yang tidak pernah terlupakan rasanya. Masya Allah. Biha ma tashtahil anfus. Nafsu mau apa? Langsung ada. Gratis. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya penghuni surga pada hari tersebut, yaitu tatkala mereka di surga, fi syughulin fakihun, mereka sedang sibuk bersenang-senang. Sibuk dengan siapa? Dengan istri-istri mereka. Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqi'un. Dengan istri-istri mereka di atas tempat tidur mereka bertelekan. Sepakat ahlu tafsir dari kalangan para sahabat dan juga dari kalangan tabi'in, mereka menyatakan bahwasanya kesibukan penduduk surga tatkala itu iftidadul abkar, yaitu memecahkan keperawanan para bidadari. Ternyata ini kesibukan mereka. Salah satu nikmat yang ada dalam surga adalah pesta seks. Pesta seks. Minta maaf, karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Dan kenikmatan terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala di surga adalah pesta seks. Adalah pesta seks. Adalah pesta seks. Adalah pesta seks. Kenapa? Karena ini yang disuruh tahan di dunia oleh laki-laki. Nah ini yang kita disuruh sama Rasulullah, disuruh sama agama untuk menundukkan pandangan di dunia. Kenapa disuruh menundukkan pandangan di dunia? Kenapa Allah siapkan seks di surga? Karena inilah yang selama di dunia kita tahan-tahan.
Apakah umat Islam dan umat Kristiani menyembah Tuhan yang berbeda? Jawabannya yang jelas, ya.